Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Indra. Alhamdulillah ini sekarang lagi musim hujan lagi ya, Alhamdulillah. Jangan lupa doanya teman-teman, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi kita mohon supaya musim penghujan ini baik untuk kita, baik untuk semua orang ya. Ini udah dinanti-nantikan selama 6 bulan lebih, kekeringan, dan sekarang alhamdulillah udah mulai turun hujan lagi. Kebetulan juga di luar lagi hujan. Oke, hari ini gue mau kasih sharing mengapa seseorang bisa terkena OCD. Ini dari analisa gue, dari pengalaman gue pribadi ya. Yang pertama itu karena teguran atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang kita merasa kita banyak banget dosanya, ya mungkin itu adalah teguran. Tapi bagi kita yang merasa kita selama ini sudah menjalankan ibadah dengan baik, ya itu insya Allah itu ujian supaya naik tingkat, supaya naik kelas, gitu, naik derajat kita. Ada baiknya kita berpikir keduanya, jadi husnuzan juga sama Allah bahwa ini tuh ujian, tapi juga kita tetap berasa cemas. Maksudnya kayak gini, kita berasa juga tahu diri bahwa kita juga banyak dosa, jadi anggap juga ini, siapa tahu ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita berkaca juga dengan diri kita. Kedua-duanya solusinya adalah tentu mohon ampun dan ibadah lebih bagus lagi ibadahnya. Ya, belajar lagi. Lalu selanjutnya, kebiasaan buruk di masa lalu. Mungkin ada hal-hal buruk yang kita lakukan, dosa tertentu yang akhirnya kita diuji dengan penyakit si OCD ataupun anxiety ini, gitu ya. Lalu saat kecil banyak ditakut-takuti. Nah, ini banyak terjadi juga. Itu kotor, misalnya situ nanti banyak kuman dan lain-lain. Nah, itu jadi masuk ke alam bawah sadar dia gitu. Jadi karena ditakut-takuti, banyak banget larangannya, jadi dia menjadi pribadi yang peragu dan akhirnya jadi kayak kena OCD tipe kebersihan, tipe-tipe yang lain gitu. Oh, cek lagi PR-nya gitu. Nanti salah loh, nanti nggak naik kelas loh. Nah, akhirnya dia jadi ketakutan dan itu jadi trigger dia untuk kena OCD. Itu yang ketiga. Keempat, pernah trauma dengan hal-hal tertentu ya, misalnya kotoran. Kayak gue pernah ceritain kan, ada yang nanya waktu itu, misalnya dia pernah trauma dengan kotoran ayam atau kotoran hewan apapun gitu. Dia pernah kepegang dan dia jadi trauma. Ya. Tentu menyelesaikan trauma adalah kita maafkan aja kejadian itu gitu. Jadi kita maafkan diri kita juga dan kita maafkan orang lain yang terlibat dengan kejadian itu. Lalu kalau perlu kita datangin tempatnya ya gitu, kayak kita ulang kembali tempatnya, kita ingat-ingat baik-baik, terus kita maafkan gitu. Kita ganti visualnya dengan yang selama ini kita trauma menjadi hal yang lebih baik. Oke, sekarang gue relakan, gue ikhlaskan ya, kayak gitu. Terus udah bersih, tangan gue udah bersih, kasih sugesti kayak gitu. Caranya gitu. Terus selanjutnya, ini bisa jadi sebagai ajang penggugur dosa kita. Ini sebagai salah satu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi sabar aja. Lalu selanjutnya, terlalu perfeksionis. Perfeksionis ini adalah momok yang sering terjadi dan sering menjadi alasan bahwa orang-orang kena OCD itu gara-gara perfeksionis. Contohnya untuk ngetes lo perfeksionis adalah misalnya ini video gue miringin. Lalu nyaman nggak nontonnya? Kalau lo gregetan, pengen ngelurusin, berarti lo perfeksionis. Halo, berarti lo perfeksionis. Tuh, gue putar-putar. Misalnya begini. Nggak nyaman bang liatnya. Nah, harusnya kan lo terima-terima aja gitu. Nggak perlu harus maksain kehendak, harus dari tangan lo puter gitu. Nah, itu cara ngetesnya begitu. Perfeksionis juga sering terjadi. Misalnya lo punya keinginan tertentu, pengen juara kelas, pengen dapat gaji sekian misalnya. Lo maksain diri dan lain-lain, harus gaji sekian baru mau bisa kawin. Nah, itu namanya perfeksionis. Ngapain kayak begitu? Itu dihindari pikiran-pikiran semacam itu. Punya hasrat berkompetisi oke, tapi jangan perfeksionis. Karena setiap manusia ada batasnya. Dan mungkin bukan saat ini lo mendapatkan apa yang lo mau, tapi lo harus sabar. Perfeksionis itu lawannya ya sabar. Dan terus terima apa adanya gitu. Yang penting udah berdoa, udah berusaha gitu ya. Oke, terlalu takut gagal. Nah, terlalu takut gagal ini karena ada hubungan dengan ditakut-takuti tadi. Jadi takut gagal, takut mencoba hal-hal baru. Caranya gimana solusinya? Kalau lo punya alasannya seperti ini terus kena OCD, artinya coba aja hal-hal baru. Hal-hal baru dicoba aja gitu. Lo misalnya jalan, biasanya jalan di sini, ya udah, kan lo bisa takut nyasar tuh. Lo coba cari jalan yang lain, muter-muter aja tuh. Masuk gang dan lain-lain, coba misalnya. Nyasar nggak apa-apa, harus terima. Anggap itu adalah bagian dari proses. Jadi jangan
takut gagal gitu. Terlalu cemas, tentu ini ya dialami ya, terlalu cemas. Jadi apa-apa tuh cemas, memikirkan masa depan. Misalnya, gua nggak mau dah di situ, nanti ini lagi, nanti ada perampok lagi, nanti ada begal lagi, nanti ini lagi. Jangan dah, takut dah, antar begini lagi. Nah, itu cemas itu dihilangin. Bismillah lillahi ta'ala aja, bismillah, baca doa, udah. Asal yang lo lakukan baik gitu ya. Misalnya lo mau pergi keluar, ada niatan baik gitu. Misalnya mau beli buku di toko buku, ya udah niatin gitu. Jangan mikir, mendung, jangan ntar gue kehujanan, jangan ntar ini, jangan ntar ada perampok. Nah, itu ntar akan berkembang terus. Jadi langsung di-cut gitu. Terlalu cemasnya itu di-cut. Terlalu ingin dapat reward. Nah, reward ini kan kayak pujian, hadiah. Nah, biasanya orang yang terlalu ingin dapat pujian juga rentan kena OCD. Jadi lo jangan pengen pujian gitu ya. Selalu ingat kalau lo pengen pujian, karena itu ujungnya akan sombong. Gue pernah jelasin kan tuh, ada hubungannya sombong dengan rendah diri. Jadi orang yang sombong sekarang, kalau dia lagi di bawah, dia akan rendah diri. Orang yang rendah diri pas dia di atas, dia akan sombong. Itu sama gitu, kayak garis lurus gitu ya. Sama aja dia, tinggal diputer gitu. Jadi nggak boleh pengen dipuji, ya. Nggak boleh pengen hargai sama orang lain. Kalau lo semakin besar lo pengen begitu, semakin rentan lo kena OCD ya, ataupun anxiety, terutama OCD ya. Selalu ingin nomor 1. Ya, ini hampir sama dengan perfeksionis tadi ya. Gue waktu kecil itu memang selalu berlomba-lomba pengen juara kelas. Jadi itu yang membuat kena gue trigger OCD itu. Jadi pas lagi nggak dapat yang kita inginkan, kita jadi lemes gitu ya. Disitulah pikiran negatifnya bisa timbul. Kurang menghargai orang lain. Nah, ini berhubungan sama sombong tadi. Orang yang sombong, yang nyepelein orang lain, akhirnya dia kurang menghargai orang lain ya, mengatain orang lain walaupun dalam hati gitu ya. Nah, ini berbanyak istighfar, berbanyak silaturahim. Jadi lo bisa tahu berbagai karakter orang. Bukannya objektif ya, beda sama orang yang objektif, tahu bahwa orang lain baru sampai tahap sini belajarnya, misalnya kita sampai tahap ini, tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk sombong atau tidak menghargai orang lain ya. Ngebully juga salah satu, biasanya orang yang suka ngebully rentan kena OCD gitu, karena dia tidak menghargai orang lain gitu ya. Sementara orang yang dibully juga rentan kena OCD karena dia kayak yang gue bilang tadi kan, jadi berasa rendah diri gitu ya. Jadi saling berhubungan, itu dua itu kayak saling berhubungan. Lalu satu lagi, terlalu berpikir jangka panjang. Jangka panjang yang gue maksud adalah hal-hal yang negatif terus di jangka panjang. Masa depan tuh kayaknya dipikirinnya yang negatif aja, yang kayak gue ceritain tadi gitu ya. Ada hubungannya dengan takut gagal tadi gitu. Itu yang harus diperbaiki. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terus dikaji teman-teman sebenarnya kenapa kena OCD-nya, terus diterapin ya yang udah gue sharing tata cara untuk sembuhnya. Insya Allah ya, bismillah, dengan berdoa, dengan usaha, dengan upaya yang lo lakukan, insya Allah Allah permudah. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap belajar terus, tetap segera untuk bangkit sembuh dari OCD dan anxiety. Insya Allah ya, insya Allah, asal kalian yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.